Mas Ishak ada job lagi di luar. Mau ke kampus Mia, mau ikut. Katanya udah nggak ada kuliah, masih rajin amat ke kampus. Mau cari buku di perpus, butuh buat riset Mia. Abang dapat tantangan bikin sinopsis buat proyek selanjutnya. Mia yang sedang membereskan piring-piring dan gelas bekas sarapan pun berlalu ke wastafel. Andai tawaran Ishak bukan sekadar basa-basi, mau juga Mia ikut. Dia pingin lihat kampus Ishak, pingin juga jalan-jalan melihat kondisi di luar sana. Jadi, saat Ishak berjalan masuk ke kamar mandi dengan sampiran handuk di pundak, Mia bertanya, "Berangkat jam berapa, Mas?" "Entar habis mandi, Mia." Secepat kilat, Mia membereskan cucian piring. Rumah sudah disapu tapi belum dipel. Meski begitu, kondisinya masih rapi dan bersih karena Mia ngepel tiap hari. Dia hanya punya tanggungan beberapa potong pakaian yang bisa saja dikerjakan nanti. Ishak keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pusarnya ke bawah, mulutnya sambil menyanyikan lagu kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria, yiha. Tangannya menunjuk Mia, bikinin abang kopi dong Mia. Kopi hitam Mas. Yoyoi Mia, pakai gula dikit. Mia mengangguk-angguk. Beberapa saat kemudian, Ishak sudah berpakaian lengkap, sudah wangi dan rambut disisir. Mia datang dengan secangkir kopi pesanannya. Pergi sampai jam berapa, Mas? Kurang tahu nih, mau survei lokasi juga. Mia mengangguk-angguk, dia diam. Beberapa saat kemudian bertanya lagi. Sendirian, Mas? Baru deh, sepertinya Ishak peka. Tumben ini anak nanya melulu. Mia sudah seperti anak yang pengen ikut bapaknya pergi tapi sungkan mau bilang. Kenapa sih? Beneran mau ikut? Memangnya boleh? Kenapa enggak? Kan aku harus nyuci dan nyetrika. Ah, gampang itu, enggak bakal beranak mereka. Isa nggak tahu saja kalau cucian lebih ahli membelah diri dari yang mubah. Ditinggal sehari saja, tiba-tiba besok sudah menggunung-gunung. Mia menggigit nampan sambil mengangguk senang. Perpustakaan bukan tempat yang Mia sukai. Sepi, bau buku lama, rak-rak yang teratur, membosankan menghabiskan waktu di dalamnya. Jadi Mia izin pada Ishak untuk berjalan-jalan di sekitar gedung perpus. Abang juga udah mau selesai Mia, barengan aja ya turunnya. Oke lah, Mia memainkan jari-jarinya di meja. Memang rencananya bikin film soal apa, Mas? Yang kocak tapi dalam kayak Butejo. Mia mengangguk. Nggak pengen nyoba ngangkat dari cerpen atau novel? Boleh juga sih, masalahnya abang nggak punya referensi. Ada saran cerita lucu tapi dalam? Nggak juga sih, Mas. Aku nggak gitu suka baca fiksi. Memangnya Mia suka apa? Disukai balik sama orang yang aku suka. Ishak menjewer telinga Mia hingga dia mengadu-ngadu. Beberapa menit kemudian mereka turun dan Ishak mentraktir teh botol dan siomay yang mangkal di halaman perpus. Keduanya menikmati sepiring siomay dengan bumbu kacang yang mantap di bawah rimbunnya pohon. Kok cewek Mas Ishak nggak pernah datang ke kontrakan? Ishak menoleh, menatap Mia sejenak lalu membuang pandangannya ke depan. Entah kenapa, sejak pertanyaan di truth order semalam, Ishak terasa berbeda di matanya. Bukan apa-apa, Mia hanya mencoba menyelami diri lelaki itu, sosok yang tampak ceria di luar namun rapuh di dalam. Dia pulang kampung selama liburan. Oh gitu, merasa Ishak tidak tertarik membicarakan pacarnya, Mia pun berencana mengubah topik pembicaraan. Tapi sebelum itu terjadi, dia harus memastikan satu hal. Tapi nggak apa-apa nih dia kalau tahu Mas Ishak jalan ke kampus bareng aku. Santai aja Mia, kan abang yang ngajakin. Dia tersenyum riang dengan sorot kekanakan seperti Ishak yang biasanya. Mia memakan kol rebus dengan bumbu dan mengunyahnya pelan. Tiba-tiba Ishak kembali berbicara. Mia, ujarnya pelan. Mia menoleh tanpa menjawab. Makasih buat pertanyaannya semalam. Mendadak Mia merasa sedih, terutama ketika melihat Ishak menunduk ke dalam. Pandangannya menembus piring dan dengan makanan yang dibiarkan begitu saja. 3 tahun lalu, Lion Air JT610 dari Jakarta menuju Pangkal Pinang. Tampak Ishak menghela napas panjang.
terjatuh di perairan Karawang. Mama ada di sana. Mia tercekat mendengarnya. Dia bahkan masih mengingat sedikit detai berita waktu itu. Dia ingat karena teman SMA Mia yang menjadi pramugari juga salah satu korbannya. Mas, seharusnya aku yang ada di sana. Seharusnya bukan mama yang pergi. Seharusnya bukan mama yang meninggal. Ishak membuat tatapan jauh ke langit. Ada yang bilang, jika kau tidak ingin menangis, mendongaklah. Lihatlah ke langit, maka air matamu takkan jatuh. Sama ketika ada anak kecil menangis keras. Biasanya orang tuanya bilang ada burung terbang sambil menunjuk ke langit. Maka anak itu akan berhenti menangis sesaat. Mungkin itulah yang sedang dilakukan Ishak. Andai aku bersedia menggantikan mama mengunjungi kakak di Pangkal Pinang, Mia tak tahu harus bereaksi bagaimana. Dia merasakan penyesalan mendalam yang diidap Ishak selama 3 tahun belakangan. Mas, Mia hanya mampu menyebutnya. Dia ingin merengkuh sosok itu, tapi sadar bukan siapa-siapanya. Ingin mengambil kepalanya agar sejenak rebah di bahu Mia. Tetap saja rasanya berlebihan. Akhirnya Mia mendaratkan tangannya di punggung Ishak. Punggung itu biasanya dinamis, selalu bergerak mengikuti empunya yang terbilang aktif. Punggung itu siang ini terasa begitu kesepian. Punggung yang butuh pelukan, tapi Mia tak mampu melakukannya. Tahu nggak kenapa mama kasih aku nama Ishak? Cowok itu kembali menoleh dan tertawa tengil seperti biasa. Ada basah di sudut mata yang mencoba dia hapus. Mia balas tersenyum seraya menggeleng. Dia pengen aku jadi fisikawan, kayak Isaac Newton. Taunya nyasar di perfilman. Senyum Mia melebar, melihat tawa kecil di bibir Ishak. Lelaki ini mahir menghibur orang lain, bahkan ketika dirinya sendiri yang butuh untuk dihibur. Mas Ishak bisa bikin film yang tokohnya fisikawan. Fisikawan kebelet kawin. Wah, bisa dibikin premisnya nih Mia. So atuh. Keduanya lalu melanjutkan menghabiskan siomay masing-masing. Ishak sudah kembali menjadi Ishak yang tampak selalu bahagia sepanjang hari, seolah hidupnya selalu berwarna pelangi. Mas Ishak, kalau butuh nangis boleh kok lain kali hubungi aku dengerin. Mia berkata serius. Dia begitu prihatin menyaksikan cowok itu menanggung deritanya sendiri. Ishak hanya tersenyum. Tapi lain kali kalau abang sedih, dimohon kerjasamanya. Gimana mas? Dipupuk mungkin, atau dipeluk dari belakang. Mia meringis lalu menggeplak lengan Ishak. Modus. Mia, kamu perlu tahu, abang gak bisa baik-baik aja di dekatmu sejak hari itu. Sejak hari apa tepatnya? Mia menjawabnya meski tahu omongan Ishak yang suka menggodanya, ya hanya berupa candaan seperti biasa. Hari sejak Mia membelikan abang kancut baru. Ya ampun. Ishak terkekeh-kekeh. Mia memilih ikut tertawa ketimbang menyakitinya seperti biasa. Maksudnya daripada menimpuk atau mengeplaknya. Setelahnya Ishak mengajak Mia berkeliling kampus dengan motornya. Mereka membahas banyak hal, termasuk calon proyek baru sampai hal-hal remeh seperti kenapa Wibi suka pelihara lele. Yang dijawab Ishak dengan, andai paus biru bisa dipiara, mungkin Wibi sudah bikin penangkarannya. Mia akui dia banyak tertawa saat bersama Ishak. Lelaki itu seakan tak kehabisan akal untuk membuat siapa saja bahagia. Bukan cuma pada Mia, bahkan ibu kantin pun digoda sampai dia tertawa gembira. Saat itu Mia sadar, siapapun pacar Ishak, dia adalah perempuan yang beruntung. Bersambung.